Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanif Prasetya Siwitama, NIM 24251840. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas air drainase saya tentang penyaluran air buangan. Laporan ini dilatar belakangi oleh pertumbuhan kawasan permukiman di wilayah perdesaan dan periurban yang menuntut sistem sanitasi yang layak dan berkelanjutan. Penyaluran air buangan PAB merupakan komponen utama sistem sanitasi untuk mengalirkan air limbah domestik dari sumber menuju unit pengolahan secara aman dan terkendali. Tanpa perencanaan PAB yang baik, air limbah itu berpotensi mencemari tanah, air permukaan, dan air tanah yang berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan lingkungan. Perumahan Desa Kasihan di Kelurahan Ngentak Rejo bukannya merupakan kawasan permukiman berkembang dengan kepadatan hunian sedang yang memerlukan sistem penyaluran air buangan terencana. Perencanaan menggunakan sistem terpisah dengan aliran gravitasi mengacu pada SNI dan pedoman teknis Kementerian PUPR. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama ada kondisi administratif, fisik, dan kependudukan wilayah, itu ada berapa. Yang kedua, debit air limbah domestik yang dihasilkan. Ketiga, perencanaan jaringan pipa sesuai topografi. 4, dimensi pipa, kemiringan, dan penempatan manhole. 5, kesesuaian kapasitas IPAL komunal. Tujuannya itu mengidentifikasi kondisi wilayah perencanaan. Yang kedua, menghitung debit air limbah domestik. Yang ketiga, merencanakan sistem jaringan pipa berbasis gravitasi. 4, menentukan dimensi dan spesifikasi teknis. Dan 5 itu mengevaluasi kebutuhan IPAL komunal. Lokasi perencanaan. Untuk lokasi perencanaannya sendiri kita punya data administratif di Desa Kasihan, Kelurahan Ngentak Rejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Fungsi wilayahnya sendiri termasuk permukiman perdesaan. Kondisi wilayah dan kependudukan. Kondisi fisik wilayah itu luas wilayahnya sekitar 16.498 meter persegi. Untuk kelilingnya 530 meter. Topografinya relatif datar. Jenis tanah aluvial dengan daya resap sedang. Jarak ke sungai itu sekitar 350 meter. Untuk jalan sendiri itu sudah aspal dan beton dengan kondisi yang baik. Iklimnya sendiri itu karena di Indonesia jadi iklim kita itu tropis basah. Kondisi kependudukannya itu parameter sambungan rumah ada 217. Untuk jiwa perumahnya sendiri kita ambil asumsi 4 jiwa. Total penduduknya jadi sekitar 868 jiwa. Jenis limbah yang dihasilkan itu domestik. Untuk kepadatan penduduknya sendiri itu termasuk sedang. Terus di sini ada tabel kriteria desain. Ya. Untuk konsumsi air bersihnya sendiri itu sekitar 120 liter per orang per hari. Terus ada debit air limbah 80% dari konsumsi air bersih. Jumlah penduduk yang terlayani itu ada 217 sambungan rumah dikali 4 jiwa, jadi 868 jiwa. Untuk sistem penyalurannya kita buat sistem terpisah dengan aliran gravitasi. Kemiringan pipanya itu 0,5% sampai 2%. Diameter minimum pipa 100 mm dengan bentuk pipa lateral. Kecepatan aliran minimum itu 0,6 meter per detik self cleansing. Jarak manhole-nya sendiri itu maksimum 50 sampai 100 meter pada jalur lurus. Unit pengolahannya itu menggunakan IPAL komunal atau IPAL kulon. Pembagian blok pelayanannya bisa kalian lihat di gambar. Itu wilayah pelayanan saya bagi menjadi 9 blok untuk mengontrol distribusi debit, memudahkan perencanaan dimensi pipa, dan meningkatkan kemudahan operasional. Ada rekapitulasi debit air limbah ya. Itu ada tabel blok 1 sampai blok 9 dengan jumlah kakaknya sendiri.
terus ada debit air limbah yang dihasilkan. Nah, kita langsung ke analisisnya ya. Debit terbesar itu ada di blok 5 ya. Blok 5 tuh jumlah kakaknya 32 dengan debit air limbahnya itu 0,232 liter per detik. Dan yang terkecil itu ada pada blok 8 itu dengan 0,071 liter per detik. Jadi total debitnya itu ada 6.849 liter per detik, yang menunjukkan skala permukiman ini termasuk kecil sampai menengah. Sistem jaringan pipa ya. Di gambar sendiri kalian bisa lihat itu ada arah aliran pipa, ada manhole sama pipa-pipa yang mengarahkan ke IPAL gitu. Karakteristik sistemnya itu sistem dibuat terpisah untuk air limbah domestik. Alirannya ini kita menggunakan gravitasi, jadi tidak memakai pompa. Pipa lateral melayani satu box, debit sekitar 0,25 liter per detik. Pipa cabang itu gunanya untuk mengumpulkan beberapa blok, dan pipa utama itu untuk menampung debit kumulatif agar bisa menuju ke IPAL. Manhole itu ditempatkan pada perubahan arah, pertemuan saluran, dan jarak maksimal itu 50-100 meter. Perencanaan IPAL komunal ya. Spesifikasi IPAL itu namanya IPAL kulon, tipe yang dibuat itu IPAL komunal. Debit rencananya itu ada 6.849 liter per detik. Jumlah KK yang dilayani itu ada 217 KK dengan fungsi pengolahan air limbah domestik sebelum dialirkan ke lingkungan. Di gambar kalian bisa lihat di foto yang saya dapat itu kondisi lahannya itu termasuk lahan yang terbuka dengan vegetasi perkebunan sayur dan jagung. Untuk topografinya sendiri itu datar, jarak aman dari permukiman, dan tidak ada bangunan yang dibuat permanen. Oke, kita masuk ke pembahasan. Analisis sistem PAB. Di perhitungan debit, penggunaan jumlah KK sebagai basis perhitungan memberikan hasil debit yang realistis dan konsisten dengan data lapangan. Terus di bagian pembagian blok, pembagian 9 blok pelayanan F itu efektif dalam mengendalikan distribusi debit. Setiap blok memiliki debit kecil sehingga pipa lateral dapat direncanakan secara ekonomis. Akumulasi debit terakumulasi bertahap dari pipa lateral terus ke cabang lalu ke utama hingga bermuara di IPAL kulon dengan total debit 6.849 liter per detik. Kapasitas IPAL-nya sendiri itu debitnya 6.849 liter per detik dan masih dalam rentang aman untuk sistem pengolahan komunal skala permukiman. Namun, perlu perencanaan cermat untuk mengantisipasi jam puncak. Sistem gravitasi sangat sesuai dengan topografi datar. Sistem ini dapat bekerja optimal tanpa tambahan energi, efisien dari sisi operasional dan pemeliharaan. Untuk kesesuaian standarnya sendiri, perencanaan ini memenuhi SNI dan pedoman teknis Kementerian PUPR untuk sistem sanitasi lingkungan. Kita Kesimpulannya ini yang pertama, sistem PAB ini menggunakan sistem terpisah dengan aliran gravitasi, mengalirkan air limbah secara alami tanpa memerlukan energi tambahan. Yang kedua itu wilayah pelayanan ini meliputi 217 KK yang dibagi ke dalam 9 blok untuk mengendalikan distribusi debit dan mempermudah perencanaan jaringan pipa. Yang ketiga itu debit air limbah per blok berkisar antara 0,071 sampai 0,232 liter per detik dengan debit total menuju IPAL kulon sebesar 6.849 liter per detik. 4. Itu ada debit hasil perencanaan menjadi dasar penentuan dimensi pipa lateral, cabang, dan utama yang memenuhi kriteria kecepatan aliran minimum, self-cleansing, dan mencegah sedimentasi. Yang kelima, kapasitas IPAL kulon direncanakan berdasarkan debit total seluruh blok untuk mengolah air limbah domestik secara optimal dan berkelanjutan serta mengurangi potensi pencemaran lingkungan.
Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.